Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hal pertama yang saya rasakan ketika nyetir sebuah produk GWM, dan kali ini adalah Haval H6, adalah mereka itu punya konsistensi terhadap build quality mereka gitu. Yang saya rasakan di Tank 500, Haval Lion, dan Haval H6 ini adalah build quality-nya itu terasa sangat-sangat solid, nggak ada rattle di mana-mana. Terus NVH-nya, noise vibration dan harshness-nya itu sangat-sangat bagus ya gitu. Jadi kedap suara ya, dia kedap suara, terus ya mesinnya halus, terus apa ya, ngerasa kita tuh terisolasi aja gitu loh. Menurut saya ini kedepannya cukup oke ya gitu. Jadi kalau dari segi itu sangat bagus ya. Kemudian dari segi safety-nya gitu, Haval ngeklaim bahwa ini tuh terbuat dari 70% high strength steel gitu. Jadi sangat-sangat safe, sangat-sangat kuat, dan bahkan Haval H6 ini mendapatkan bintang 5 di test and cap safety-nya mereka gitu. Dan untuk Haval Lion juga gitu, padahal Haval Lion itu kelasnya entry level gitu, sekelas compact SUV gitu, dimana Haval H6 ini melawan CR-V, CR-V, Santa Fe, dan lainnya gitu. Tuh, ini hal yang sangat positif menurut saya gitu. Emang apa ya, mobilnya kerasa nyaman, nggak kaleng-kaleng lah pokoknya gitu ya. Nah, kemudian kita bahas mesinnya gitu. Mesin mobil ini mesin yang sama seperti di Haval Lion, cuman bedanya ini 1500 turbo hybrid. Nah, untuk ukuran baterainya itu kurang lebih sama ya, sekitar 1,6 kWh, dan ini 1,69 gitu. Saya lupa di jualan itu 1,6 atau 1,69. Dia kurang lebih sama ya gitu. Tapi di Haval H6 ini itu mesinnya lebih terasa effortless, lebih quiet ya, lebih sunyi gitu, nggak mengeluarkan suara. Kemudian lebih smooth ya transisinya antara ketika switch dari mesin ke hybridnya gitu. Di Lion saya merasakan di beberapa speed gitu ya, itu masih ada kayak dedet gitunya gitu, tapi itu yang nggak di apa ya, kadang-kadang nggak nentu gitu menculak kapan gitu. Tapi overall masih smooth, tapi di sini lebih sempurna lagi, mungkin karena bantuan turbonya ya. Dan kemudian tenaganya, wow, masya Allah, ini 243 PS ya, dan 530 Newton meter. Nah, seingat saya ini yang paling kencang ya di kelasnya gitu. CR-V nggak sampai segitu. Kemudian saya ingat tuh Fortuner aja tuh dengan mesin 1 GD-nya itu cuma 500 Newton meter ya. Of course ya, nggak hybrid, cuman tetap aja ini power delivery-nya smooth banget, terus kencang sekali gitu. Wah, ini mesinnya benar-benar ngemanjain kaki banget ini kanannya. Meskipun nggak sekolah pun itu tetap bisa irit gitu konsumsi bahan bensinnya gitu. Untuk luar kota sekitar 119, dan untuk di dalam kota sekitar 114 gitu. Ini menurut saya malah lebih irit daripada Haval Lion ya, mungkin karena dibantu oleh turbonya gitu ya gitu. Kemudian dari segi suspensi, mobil ini menurut saya cukup nyaman ya. Dia lebih ke soft atau empuk ya, reboundnya tuh agak ngayun kalau di tol gitu, kalau lagi high speed, cuman nggak begitu limbung. Handlingnya oke. Untuk steering feedbacknya ini ya, dia udah menggunakan EPS ya, atau electric power steering wheel, dengan masih rack and pinion juga. Menurut saya steering feedbacknya ini lebih bagus daripada di Haval Lion ya gitu. Dan untuk steering settingnya kita bisa adjust ke yang light, comfort, atau yang sporty. Nah, untuk steering kalau untuk di luar kota ini saya lebih suka di sporty ya, karena dia untuk di total lebih nyaman ya, steeringnya lebih berat, cuman nggak terlalu berat banget gitu. Jadi misalnya Anda lebih cenderung ke yang suka setirnya berat, itu masih oke juga di perkotaan gitu, dia masih oke. Tapi ya untuk comfort pun nggak begitu perlu banyak untuk di
apa ya, di otak-atik ke light atau sport gitu ya, udah bagus gitu ya. Kemudian untuk ADAS-nya ini lengkap banget. Nah ini saya nggak hafal apa aja yang apa aja ADAS di mobil ini, tapi yang jelas ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, anti collision warning, blind spot assist monitor, bahkan bisa reverse parking sendiri gitu. Mobil memang apa ya, dibuat intelligent ya, untuk itu bahasa hafalnya ya. Jadi mobil ini mobil pintar gitu ya. Nah memang kalau GWM itu mereka juga ngeklaimnya apa ya, mereka nggak cuma perusahaan otomotif, tapi mereka perusahaan teknologi gitu, karena mereka mau terdepan dalam teknologi. Wah ini Masya Allah ya, negeri Tiongkok ini kalau bikin mobil tuh nggak main-main gitu, karena mereka tuh basicnya sebenarnya perusahaan teknologi gitu, kayak BYD yang dulunya buat baterai gitu, dan sekarang mereka belajar buat mobil. Jadi mau nggak mau dalam segi teknologi mereka nggak kalah, bahkan di dalam beberapa aspek tuh unggul dari Jepang, Korea, dan bahkan Eropa. Dan mereka bisa nge-package atau dikemasnya tuh dengan harga yang sangat valuable ya untuk harganya gitu. Bayangin ya, CR-V yang 800 jutaan ini sementara ya 590-600 jutaan, kecil ya. Itu menurut saya dapat mobil yang ganteng, elegan, dalamnya tuh mewah ya, banyak soft touch ya tuh di mana-mana, dan saya jarang menemukan ada krayat-krayat gitu ya gitu. Bahkan terlihatnya menurut saya cukup elegan gitu, meskipun memang beberapa poin yang menurut saya agak ke Cina-Cinaan ya, seperti kayak ada sentuhan rose goldnya ini. Itu soal selera ya, menurut saya ada yang suka, ada yang enggak gitu. Kalau saya ya antara di tengah-tengah lah gitu, antara lucu juga ya, tapi lama oke, ini kok agak Cina gitu ya. Tapi finishingnya ya cukup oke lah menurut saya. Dan kemudian untuk screennya ini saya rasa GWM bisa melakukan improvement ya gitu, karena di speedometernya ini itu nggak bisa diganti ya temanya gitu, hanya ini doang gitu. Sementara di Jolayan ada, di Jolayan aja itu bisa diganti 3 tim gitu, ada fashion teknologi sama dynamic kalau nggak salah. Ini tuh nggak bisa. Dan ya seperti khas GWM dan hafal, speedometernya itu agak-agak nggak natural dan agak-agak membosankan ya gitu, flat banget gitu, nggak apa ya, nggak bisa munculin gairah untuk kita pengen ngebut atau apa ya, nikmatin nyetirnya gitu. Paham kan maksud saya gitu. Jadi kayak nggak kayak speedometer mobil pada umumnya gitu ya. Dan yang paling saya suka dari Haval Hanem ini adalah setirnya itu bisa teleskopik ya, meskipun memang teleskopiknya itu nggak terlalu mundur banget, tapi lumayan lah gitu dibanding jual lain yang nggak bisa sama sekali. Itu ngebuat steering positionnya atau ergonomisnya itu sangat-sangat aneh ya, canggung ya, kalian tahu nekuk atau apa. Nah kalau ini saya bisa agak rebah dikit tapi tidak terlalu rebah, masih agak tegap, dan untuk visibility juga masih oke. Terus tapi tangannya masih agak nekuk bentuk arah jam 2, kakinya juga nggak terlalu nekuk amat, tapi masih bisa menggapai rem dan gas dengan baik. Jadi untuk ergonomis oke gitu, meskipun memang bukan terbaik di kelasnya gitu. Kemudian ada head up display juga yang ya not the best in this class, tapi nice to have aja gitu ya. Overall itu sih impresi berkendaranya gitu. Jadi menurut saya worth it apa enggak, kalau dilihat sebagai overall package menurut saya lumayan worth it ya gitu, karena di harga 500 jutaan gendut gitu ya, itu dapat mobil yang sangat value for money gitu. Cuman untuk dibandingin dengan lawan-lawannya kayak misalnya yang dari Tiongkok ya, kayak Chery 38 itu menurut saya agak berat sih ya gitu, karena yang 38 itu sekitar 380 jutaan ya, dan yang Promax itu sekitar 500-600, mirip-mirip kayak begini gitu, tapi kayaknya lebih lengkap dan bentuknya mungkin secara desain ya mungkin lebih bisa diterima gitu. Tapi Haval Hanem ini menurut saya ada charmnya sendiri gitu, apalagi kalau warna favorit saya itu warna abu-abu ya. Jadi Haval Hanem ini ada 3 warna, ada putih, abu-abu, sama hitam. Ini yang warna hitam memang agak bosenin menurut saya gitu. Menurut saya yang paling bagus itu warna
warna abu-abu itu keren banget itu. Kalau yang putih oke lah, jadi kayak mobil Arab gitu karena di Arab itu hafal lumayan sering gitu ya. Mungkin untuk kalian yang sering ibadah umroh itu pasti udah agak familiar dengan hafal gitu, meskipun mungkin di sana speknya beda atau kadang mungkin ya di Indonesia ini kan suka agak telat ya gitu. Misalnya di Cina ini udah ada yang versi faceliftnya gitu sih gitu. Oke, sekian itu saja review Hafal H6 Hybrid. Menurut saya ini mobil yang sangat menarik ya gitu, dan saya terus bilang di dalam setiap review Hafal TGWM itu Anda harus langsung cobain gitu, karena kata-kata para reviewer termasuk saya itu pasti beda sendiri, suka beda-beda dengan orang lain atau reviewer yang lain itu, karena subjektif ya, karena feel orang beda-beda, selera orang beda-beda gitu. Ada yang memang suka dengan sentuhan rose gold, ada yang nggak suka gitu. Jadi cobain sendiri, karena ini mobil ini menarik ya gitu ya, nyaman, suspensinya lembut gitu. Gitu aja sih. Mohon maaf jika ada salah tutur kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.